Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema yang unik. Kenapa? Karena tema ini di bagian icon packnya dia kayak semacam ada animasi, bukan animasi, ada sentuhan kayak semacam bludruk gitu. Jadi kelihatannya empuk banget untuk icon packnya. Dan tema ini nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oh ya, untuk di video kali ini kita kasih dua rekomendasi tema HyperOS versi yang terbaru. Walaupun emang belum HyperOS versi 3, karena di Poco X6 Pro saya ini belum dapat update HyperOS 3. Jadi buat kalian yang masih belum dapat update HyperOS 3, kalian berada di video yang cocok, karena di video kali ini kita masih akan bahas tema untuk HyperOS 2.2. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke rekomendasi ataupun full review dari konten hari ini ataupun dari rekomendasi tema kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Konsepnya ini keren ya, temanya hampir mirip seperti tema iOS, tapi untuk widget jam di bagian atas ini keren ya. Widgetnya nggak mirip seperti widget iOS. Begitu pula untuk ikonnya, tapi untuk wallpapernya ini keren banget. Dan untuk widgetnya yang keren dari tema ini, dia berubah-ubah untuk tampilan di bagian galerinya gitu ya, ataupun di bagian gambarnya itu berubah-ubah. Dan kalau kita geser seperti ini, dia nggak rubah ya. Waktu itu ada widget yang kalau kita geser-geser seperti ini, dia rubah untuk tampilan widgetnya. Tapi ini nggak ya, dia hanya berubah di bagian wallpapernya aja ataupun di bagian gambarnya aja. Tapi tema ini secara overall dia keren ya. Dan oke nih, di bagian atas ini barusan udah kita bahas ya, ada widget jam, galeri. Ini sebenarnya bukan galeri ya, dia galeri pribadi seperti itu, hanya di dalam widget aja, karena untuk gambar di bagian sini dia nggak terhubung dengan gambar ataupun foto yang ada di galeri saya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk icon packnya pada tema ini dia fresh banget ya untuk icon packnya. Dan yang keren dari tema ini, setiap kita geser seperti ini dia ada animasi untuk wallpapernya, dia seperti nge-zoom out gitu ya untuk di bagian wallpapernya. Control center pada tema ini yang pasti ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oke, untuk di bagian papan telepon pada tema ini saya ingin di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dia warna gelap gitu aja, karena tema ini full kompatibel di mode gelap. Tapi kalau kalian menggunakan mode terang, tema ini juga masih kompatibel ya. Walaupun untuk di bagian mode terang dia nggak secara keseluruhan berubah ya, karena untuk di bagian mode gelap aja di sini nggak secara keseluruhan berubah. Terutama untuk di bagian kontak di sini ada perubahan, walaupun perubahannya nggak terlalu signifikan. Untuk detail kontak pada tema ini dia masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk di bagian aplikasi pesan sistem di sini juga sama ya, dia nggak ada perubahan. Untuk di bagian setelan atau setting tema ini ada perubahan. Walaupun memang perubahannya nggak terlalu ketara banget ya. Tampilan di bagian icon sini dia berubah fresh gitu ya, sama seperti yang ada di bagian icon di bagian home screen-nya gitu. Tentang telepon, logo HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, untuk di bagian kontrol volume tema ini udah ada perubahan, dia transparan, walaupun untuk transparannya hanya sekitar hampir 50% lah. Dia jadi nggak transparan banget ya, karena ada beberapa tema yang untuk transparansi dari kontrol volumenya dia full transparan banget ya, itu yang keren ya. Dan tema ini paling nggak baku gitu ya, nggak abu-abu aja ya gitu ya. Kan ada beberapa tema yang untuk di bagian kontrol volumenya itu dia emang baku ya, nggak transparan gitu. Dan oke nih, kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen di awal pertama kalian menerapkan temanya, dia nanti tampilannya akan jadi seperti ini, dan kalian bisa langsung down aja. Jadi nanti kalau kalian down di bagian sini ataupun kalian oke kan ya di bagian sini, dia untuk tampilan widget yang di bagian sini ini dia nggak ada ya. Dan ini tampilannya akan jadi seperti ini. Dan tema ini nggak bisa kita kostum ya kalau kita nggak memasukkan sandi ataupun password di dalam kostumisasi temanya. Dan oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul sebentar nih. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul freestyle ya. Dan untuk ukuran file dari tema ini kecil ya, dia hanya 20,5 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini adalah dummy. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke cara kostumisasi ataupun cara memasukkan sandi ataupun password di dalam kostumisasi temanya, supaya fitur yang semua ada di dalam lockscreen-nya bisa kita gunakan. Caranya seperti biasa, kalian masuk ke dalam bagian profil, terus klik di bagian kostumisasi tema, pilih di bagian gaya kunci, terus pilih di bagian kostumisasi di bagian bawah sini. Dan di bagian sini ada enter password ya, kalian klik aja di bagian sini. Dan di sini kalian hapus semua dulu ya, kalian hapus semua dulu. Kalian tuliskan unlimited ya, unlimited. Nah seperti ini, U-nya besar ya, kemudian kalian oke.
Dan setelah itu, coba kalian buka di bagian lock screen kembali. Dan sini untuk di bagian lock screen-nya, ini sekarang bisa dikustomisasi. Dan ini untuk kustomisasi temanya. Untuk tema seperti ini udah beberapa kali kita bahas ya. Jadi untuk temanya dia untuk widgetnya bisa kita geser-geser sesuai dengan keinginan kita. Mau kita besarkan juga bisa ya, seperti ini. Kita besarkan seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini bisa ya. Intinya sih untuk tampilan di bagian lock screen-nya untuk widgetnya bisa kita kostum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan untuk wallpaper-nya juga bisa kita ganti ya. Caranya sama, di bagian sini bisa kita kostum wallpaper ya. Kita kostum wallpaper dan sini kita bisa pilih wallpaper-nya. Jadi untuk pilihan wallpaper yang pertama itu pilihan wallpaper yang standar. Jadi untuk pilihan yang kedua ini yang depth effect wallpaper. Jadi kalian bisa siapkan untuk dua wallpaper yang udah kalian edit ya, untuk di bagian background belakangnya yang udah bisa kita hilangkan ataupun jadi formatnya PNG dan juga JPEG. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke cara bukan ke cara ya. Sekarang kita masuk ke rekomendasi ataupun review tema yang kedua. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Ini temanya yang kalau menurutku ya, selama saya jadi reviewer tema, ini temanya yang paling keren. Kenapa? Karena untuk tampilan di bagian icon pack-nya dia niat banget ya. Jadi untuk di bagian icon pack-nya dia apa ya namanya ya? Dia kayak semacam ada kesan-kesan Bluetooth gitu. Jadi kelihatan untuk icon pack-nya dia ada 3D yang timbul gitu dan terlihat empuk gitu kayak di dalam karpet gitulah intinya. Jadi ini keren banget ya untuk tampilan di bagian icon pack-nya. Dan oke nih, untuk full review-nya kita mulai dari bagian home screen-nya terlebih dahulu. Sayangnya untuk tampilan di bagian widgetnya ini kalau menurutku terlalu besar ya. Jadi widgetnya dia menutupi area di bagian belakang. Karena untuk tampilan di bagian tema pertama tadi, kalau misalkan kita sebelum terapkan ya, dia tampilan widgetnya bukan seperti ini. Dan ini belum dapat update ya. Jadi kalau mungkin ke depannya kalau nanti dapat update ya, untuk tampilan di bagian widgetnya dia nggak seperti ini. Dia widget jam aja. Jadi di sini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Dan sayangnya untuk bagian widgetnya ini nggak bisa kita edit ya. Dan di sini juga ada beberapa toggle untuk control panel ya, untuk control panel, control center gitu. Dan untuk icon pack tadi udah kita bahas ya. Jadi untuk icon pack-nya dia untuk icon pack bawaan standarnya ataupun icon pack dari sistemnya dia keren ya. Ada kayak semacam kayak sentuhan Bluetooth gitu. Jadi dia kayak semacam mengembang gitu. Ini keren banget ya. Dan di sini untuk dari wallpaper-nya juga udah aku ganti. Dan seperti biasa untuk link download dari wallpaper-nya, kalau misalkan kalian suka dengan wallpaper yang aku terapkan di rekomendasi tema kali ini, untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk control center pada tema ini ada perubahan. Dia untuk secara keseluruhan ya dia keren ya. Untuk tema ini di bagian control centernya dia fresh banget. Dan untuk notifikasi bar pada tema ini juga ada perubahan. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan, dia transparan ya, sama seperti tema yang pertama. Untuk transparannya nggak terlalu transparan banget. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan. Dia untuk numerik numbernya kayak iOS banget ya. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga merubah di bagian aplikasi pesan sistem. Dia ada kayak titik-titik 3 di bagian sini ya. Ini keren ya. Dan untuk di bagian balon catnya saya ingin di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan ya. Dia untuk icon pack-nya ataupun icon-icon di bagian tampilan sini semuanya berubah. Walaupun saya ingin dia nggak sama seperti yang ada di bagian home screen ya. Jadi kayak semacam ada kesan-kesan di dalam Bluetooth gitu ya. Dia enggak ya. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ya, untuk tampilan di bagian lock screen untuk bawaan dari temanya di wallpapernya seperti ini. Dan untuk cara gantinya nanti ada di bagian kostumisasi tema ya. Dan untuk di bagian lock screen di sini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca, dan ada juga persentase dari baterai. Kalian bisa tap di bagian bawah sini. Di sini ada beberapa pilihan widget yang bisa kalian kostum ya, bisa kalian ganti, nggak bisa kita kostum ya, bisa kalian ganti ya untuk tampilan di bagian widgetnya. Jadi untuk tampilan di bagian widgetnya di sini ada beberapa pilihan widget, kalian bisa tap-tap di bagian titik-titik sini ya. Nah, tapi kalau aku yang paling suka seperti ini ya. Dan di sini juga ada alpha. Nah, sini ya. Ini alpha untuk saturasi ini ya, kecerahannya ya. Jadi bisa kalian transparan seperti ini ataupun bisa kalian cerahkan seperti ini. Dan di bagian sini ini shortcut di bagian bawah ya. Kalian mau pilih yang kamera ataupun center ataupun kamera ataupun center secara bisa kalian rubah-rubah ya kiri kanannya ya. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke cara kostumisasi temanya. Dan untuk buat kalian ya yang ingin coba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Fufi ya. Ukuran file dari tema ini 39,5 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Maidul. Dan oke nih, untuk cara kostumisasi temanya sama ya. Kalian pergi di bagian kostumisasi tema, terus pilih di bagian profil ya, pilih di bagian kostumisasi tema, pilih di bagian gaya kunci, pilih di bagian kostumisasi tema di bagian bawah sini. Dan untuk wallpapernya kalian pilih di bagian yang custom wallpaper. Dan untuk di bagian sini kalian pilih aja di bagian custom wallpaper, kita pilih di bagian sini. Dan untuk wallpapernya saya gunakan wallpaper yang ini aja nih. Nah,
Nah, ini keren ya wallpapernya ya, dan seperti biasa untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan ini wallpapernya udah ganti ya. Dia sama ya, kayak semacam wall gitu ya, kayak boneka wall gitu. Di sini kayak semacam ada bluetooth gitu. Ini kalau menurutku sih keren banget ya, terutama untuk tampilan bagian wallpaper dan juga tampilan di bagian icon packnya. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema. Kalau menurutku sih temanya ini keren-keren ya, apalagi buat kalian yang masih menggunakan HyperOS 2.2. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar apapun itu ya, kalau misalkan kalian punya pertanyaan ataupun kalau kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian juga bisa menulisnya di kolom komentar, dan untuk next video nanti kita akan bahas ataupun kita akan review untuk temanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.